Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya illa rasulullah. Amma ba'd. Allah Ta'ala fi kitabih karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu terus berputar, kehidupan terus berjalan setiap harinya. Manusia disibukkan dengan berbagai aktivitas duniawi. Yang melelahkan jiwa berdagang. Dalam sehari-hari manusia diberikan jatah durasi waktu yang sama, yakni 24 jam. Namun realitas dalam memanfaatkan waktu yang diberikan menjadi berbeda. Ada orang-orang yang benar dalam memanfaatkan waktu dengan baik, dan sebaliknya ada juga orang-orang yang lalai dalam memanfaatkan waktunya. Dalam Islam, pembahasan tentang waktu termaktub dalam Al-Quran dan juga terdapat dalam beberapa hadis Nabi Muhammad SAW. Dari beberapa ayat dan hadis yang menyinggung tentang waktu, satu hal ini mengidentifikasikan waktu begitu erat dan lekat keberadaannya dalam kehidupan manusia tersebut. Selain itu, secara tidak langsung juga memberikan peringatan bagi manusia perihal pentingnya waktu tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Asr ayat 1-3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Artinya, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan kerugian, kecuali orang-orang yang berfirman dan mengerjakan amal soleh dan saling menasihati supaya menaati kebenaran dan saling menasihati supaya menatapi kesabaran. Quran surat Al-Asr ayat 1-3. Perihal ini sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas, yaitu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, dia berkata, Nabi SAW bersabda, dua kata kebanyakan manusia itu padanya, yaitu kesehatan dan waktu. Hadis riwayat Bukhari. Jemaah yang insyaallah Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas bagaimana cara waktu kita agar tidak menjadi tidak terbuang sia-sia tanpa makna. Membuat plan-plan, yaitu yang pertama adalah membuat plan aktivitas harian. Jadwal harian yang berfungsi untuk membantu kita memanajemen waktu kita sebaik mungkin, sehingga kalau minimalisir untuk terjadinya kesia-siaan. Selain itu, jadwal harian dapat menjadikan kita sebagai pribadi yang disiplin dan teratur dalam keseharian kita. Keseharian kita akan lebih menjadi terarah dan terencana dengan adanya jadwal harian yang jelas. Untuk yang kedua, yaitu menjadi pribadi yang tidak cepat puas terhadap atas apa yang telah kita lakukan. Orang yang cepat puas biasanya akan cenderung menjadi lebih malas untuk melakukan sesuatu hal. Rasa malas ini muncul dan membuat seseorang akan bersantai-santai dan berleha-leha karena merasa
dirinya sudah cukup banyak melakukan banyak hal, sehingga waktu luang yang dimiliki tidak dapat dimanfaatkan untuk aktivitas yang bermanfaat. Tanpa disadari, hal tersebut membuat kebanyakan manusia lalai dan abai terhadap waktu luang mereka. Untuk khutbah yang kedua, marilah kita merenungi hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara, yaitu waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu, dan yang terakhir hidupmu sebelum datang masamu. Dari surat An-Nasa ayat al-Qur'an. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bi ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidq wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasuluhu ba'da. Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. Jemaah yang sholat Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian khutbah dari saya. Semoga kita bisa memanfaatkan kembali waktu luang kita supaya tidak sia-sia di kehidupan kita sehari-hari. Untuk penutup ya, doa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ridana wa khash'ana wa taqabbal ya rabbal alamin. Allahumma inna 'ala al-ihsan rabbana wa najina min al-ghafari al-ihsan. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa an-nar wa na'udzu bika min an-nar. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhanallah wa rabbana wa bihamdihi amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la tadhkurullaha illa